Assalamualaikum, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel favorit kalian, Reaktor Junior. Di sini, kita akan membahas berbagai cerita seru, inspiratif, dan penuh makna. Nah, kali ini kita punya kisah yang luar biasa menarik, teman-teman. Kisah nyata yang mungkin bakal bikin kamu terkejut, bahkan gak nyangka. Sebuah cerita tentang cinta, pengorbanan, dan perjalanan hidup yang tak biasa. Langsung aja kita masuk ke ceritanya, NJ. Jadi, ceritanya dimulai di sebuah desa kecil yang asri, di mana hidup seorang gadis muda bernama Rina. Usianya baru 20 tahun, dan seperti kebanyakan gadis seusianya, dia punya impian besar untuk masa depannya. Tapi kenyataannya, hidup Rina jauh dari kata mudah. Rina lahir dalam keluarga yang sederhana, mereka hidup pas-pasan. Kadang untuk makan sehari-hari saja harus memikirkan ulang. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani, sementara ibunya hanya mengurus rumah. Dengan kondisi ekonomi yang serba sulit, impian Rina untuk bisa melanjutkan kuliah atau meraih kesuksesan tampak begitu jauh dari jangkauannya. Jadi, ceritanya ini berawal di sebuah desa kecil yang indah, di mana hiduplah seorang gadis muda bernama Rina. Usianya baru 20 tahun, masih segar, masih penuh impian tentang masa depan, layaknya gadis seusianya. Rina ini berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang buruh tani, sementara ibunya hanya ibu rumah tangga yang menjaga rumah seadanya. Mereka hidup pas-pasan, dan kadang buat makan sehari-hari aja susah. Rina sendiri adalah gadis yang rajin dan selalu membantu orang tuanya, tapi ia tahu bahwa mimpi-mimpinya, seperti melanjutkan kuliah atau hidup lebih baik, tampak begitu jauh dari kenyataan karena kondisi ekonomi keluarganya. Hingga suatu hari, ada kabar yang bikin gempar di keluarganya. Seorang tetangga memperkenalkan keluarga Rina dengan seorang pria bernama Pak Surya. Nah, siapa itu Pak Surya? Pak Surya adalah seorang pengusaha kaya raya yang tinggal di kota besar. Dia bukan orang sembarangan, teman-teman. Meski umurnya sudah 80 tahun, dia punya kekayaan yang melimpah ruah. Sayangnya, hidup Pak Surya tidak sebahagia yang orang kira. Dia sudah lama kehilangan istri dan anak-anaknya, dan meski punya semua harta di dunia, dia merasa kesepian. Pak Surya seringkali merasa kosong karena tidak ada yang menemani hari-harinya. Ketika pertama kali dengar cerita tentang Rina, Pak Surya tertarik. Dia ingin menemukan pendamping hidup, seseorang yang bisa menemaninya di masa tuanya. Nah, dari sini mulailah muncul ide yang mungkin bikin kalian geleng-geleng kepala. Pak Surya tertarik untuk menikahi Rina, gadis muda yang usianya terpaut 60 tahun lebih dari dirinya. Bisa dibayangin dong, betapa kagetnya Rina dan keluarganya ketika mendengar tawaran ini. Awalnya, Rina bingung dan takut. Bagaimana mungkin dia yang masih muda harus menikah dengan pria yang sudah setua kakeknya? Ini bukan hanya tentang perbedaan usia, tapi juga tentang hidup yang akan berubah total. Namun, di sisi lain, Rina juga nggak bisa menutup mata terhadap kondisi keluarganya yang sedang kesulitan. Mereka hidup serba kekurangan, dan tawaran Pak Surya ini adalah kesempatan besar bagi keluarganya untuk keluar dari kemiskinan. Setelah banyak diskusi dan pertimbangan, akhirnya Rina setuju. Bukan karena uang semata, tapi juga karena keinginan untuk membantu keluarganya. Pernikahan Rina dan Pak Surya berlangsung sederhana. Meskipun banyak yang hadir, suasananya tetap hangat dan penuh harapan. Namun, bukan rahasia lagi kalau ada banyak omongan di belakang mereka. Orang-orang di desa mulai membicarakan pernikahan ini dengan nada sinis. Ada yang bilang kalau Rina hanya mengejar harta Pak Surya. Ada juga yang menganggap ini pernikahan yang aneh dan tidak wajar.
Tapi Rina menghadapinya dengan tenang. Dia tahu betul kenapa dia mengambil keputusan ini, dan dia berusaha ikhlas menjalani hari-harinya sebagai istri dari seorang pria yang jauh lebih tua darinya. Setelah menikah, Rina dibawa ke kota untuk tinggal di rumah megah milik Pak Surya. Rumah itu besar, mewah, tapi terasa sepi. Pada awalnya, Rina merasa terasing di tempat itu. Dia terbiasa dengan kehidupan desa yang sederhana, sementara di kota, segalanya terasa berbeda. Namun, perlahan-lahan, dia mulai beradaptasi. Dia belajar mengurus rumah tangga yang besar, sesuatu yang jauh dari pengalamannya sebelumnya. Meski begitu, Rina tetap merasa ada jarak antara dirinya dan Pak Surya. Bukan karena kurangnya perhatian, tapi lebih karena perbedaan usia yang begitu besar. Tapi seiring berjalannya waktu, hal-hal mulai berubah. Pak Surya, meskipun sudah tua, selalu menunjukkan perhatian yang tulus kepada Rina. Dia bukan hanya suami yang memberikan materi, tapi juga figur yang selalu mendukung Rina dalam banyak hal. Dia sering memberikan nasihat bijak, mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, bisnis, dan cara melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Rina yang awalnya canggung mulai merasa nyaman dan menemukan ketenangan dalam pernikahannya. Namun, tentu saja bukan berarti segalanya berjalan mulus. Di balik dinding rumah megah itu, Rina masih harus menghadapi omongan orang. Banyak yang menyebutnya sebagai gold digger, gadis muda yang hanya menikah demi harta. Rina sempat merasa sakit hati, tapi Pak Surya selalu mengingatkan bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang tulus. Bahwa selama mereka tahu alasan kenapa mereka bersama, tak perlu mempedulikan omongan orang. Hari-hari terus berjalan, dan meski usia mereka berbeda jauh, Rina dan Pak Surya mulai menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan mereka. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa usia Pak Surya mulai menunjukkan dampaknya. Kesehatannya semakin menurun. Setiap kali Pak Surya jatuh sakit, Rina merasa sangat khawatir. Dia sadar bahwa waktu mereka bersama mungkin tidak akan lama. Rina mulai merasa takut kehilangan suaminya. Meskipun awalnya dia ragu dengan pernikahan ini, kini perasaannya telah berubah. Dia benar-benar mencintai Pak Surya bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai sosok yang telah mengajarinya banyak hal dalam hidup. Ketika akhirnya Pak Surya jatuh sakit parah, Rina selalu setia di sisinya. Dia merawat Pak Surya dengan penuh kasih sayang, berharap waktu mereka bersama bisa bertahan lebih lama. Namun, takdir berkata lain. Pak Surya meninggal dunia, meninggalkan Rina sendirian di usianya yang baru 22 tahun. Meskipun merasa kehilangan yang sangat besar, Rina tetap merasa bersyukur karena telah belajar banyak dari sosok suaminya. Dia sadar bahwa pernikahan mereka, meski tak biasa di mata banyak orang, telah memberinya pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Pak Surya meninggalkan harta yang cukup bagi Rina untuk hidup nyaman, tapi lebih dari itu, dia meninggalkan kenangan dan pelajaran tentang cinta, keikhlasan, dan pengorbanan. Rina kini hidup dengan lebih tenang, menjalani hari-harinya dengan penuh syukur. Meski banyak yang meragukan pernikahannya di awal, Rina tahu bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang tak terduga. Bukan tentang usia atau penampilan, tapi tentang hati yang tulus dan saling menghargai. Jadi, teman-teman, dari kisah Rina dan Pak Surya kita bisa belajar bahwa cinta itu nggak selalu tentang hal-hal yang terlihat di luar. Terkadang, kebahagiaan datang dari tempat yang nggak terduga. Meski banyak yang meragukan, cinta mereka nyata dan penuh pengorbanan. Ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai cinta dan kasih sayang, dimanapun kita menemukannya. Terima kasih sudah menyimak cerita kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel Reaktor Junior dengan like, komen, dan subscribe.
Sampai ketemu di cerita inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum.